Hai semuanya, perkenalkan, saya Roy Marutua Simarmata dengan NIM 120130074 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas sinyal dan sistem, yaitu tugas kamus kosakata. Kamus kosakata ini sangat bermanfaat karena tujuannya itu meningkatkan minat membaca dan juga mendapatkan informasi-informasi baru dari kosakata yang kita cari. Kosakata yang kita cari juga itu harus mencari berdasarkan 5W1H, yang dimana what, who, when, why, where, dan how itu terdapat pada kata-kata yang kita cari. Kemudian kata kunci pada artikel ini yaitu sinyal, sistem, sinyal analog, sinyal digital, dan noise. Pendahuluan, pada zaman sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti berkembang pesat dan mempengaruhi dalam setiap kebutuhan manusia. Bahkan kita lihat seperti contohnya itu, kehidupan sekarang itu tidak bisa hidup tanpa listrik, yang dimana listrik ini sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan, kehidupan rumah tangga, pendidikan, dan lain-lain. Sekarang juga dengan teknologi yang canggih, kita dapat mempermudah berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau sahabat yang jaraknya sangat jauh. Hal itu disebabkan ada teknologi internet yang memerlukan sinyal. Landasan teori, yang pertama tentang sinyal. Sinyal adalah fungsi yang menyampaikan informasi tentang suatu fenomena pemrosesan. Sinyal dalam internet yang berawal dari 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Yang dimana awalnya itu ditemukan sinyal 1G, ditemukan oleh jaringan seluler pertama kali di Tokyo, Jepang oleh Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pada 1979. Dalam sistem komunikasi, pemancar mengkodekan pesan untuk membuat sinyal yang dibawa ke penerima oleh saluran komunikasi. Pemancar telepon mengubah suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ditransmisikan ke telepon penerima melalui kabel dan di penerima diubah kembali menjadi saudara. Dan di penerima itu diubah kembali menjadi suara. Itulah cara kerja dalam sinyal. Kemudian yang kedua, sistem. Sistem ini berasal dari kata Latin yaitu sistema. Pada gilirannya dari bahasa Yunani sistema, yang berarti keseluruhan konsep yang terbuat dari beberapa bagian atau anggota. Sistem adalah sekelompok elemen yang berinteraksi atau saling terkait yang bertindak menurut seperangkat aturan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Suatu sistem ini dikelilingi oleh lingkungan, digambarkan oleh batas-batasnya, struktur dan tujuannya, dan dinyatakan dalam fungsinya. Sebuah sistem terdiri dari model sistem. Sistem buatan manusia mungkin memiliki pandangan seperti konsep, analisis, desain, implementasi, penyebaran, struktur, perilaku, data input, dan tampilan data output. Sebuah model sistem diperlukan untuk menggambarkan dan mewakili semua pandangan ini. Yang ketiga itu ada sinyal analog. Sinyal analog itu memiliki pengertian seperti sinyal kontinu yang fitur perubahan waktu dari sinyal tersebut mewakili beberapa kuantitas perubahan waktu lainnya, yaitu analog dengan sinyal perubahan waktu lainnya. Sinyal analog ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell dengan memperkenalkan telepon pada tahun 1876. Telepon merupakan sistem komunikasi analog karena pesan yang disampaikan tidak terbatas, yang disebabkan ucapan diucap langsung dari mulut manusia. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Sinyal sistem analog ini memiliki keuntungan, yaitu bahwa kita berhubungan dengan nilai-nilai, bukan dengan bentuk gelombang.
Nilai-nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian-rangkaian logika atau jika perlu, dengan mikroprosesor. Operasi-operasi matematika yang rumit bisa secara mudah ditampilkan untuk mendapatkan fungsi-fungsi pemrosesan sinyal atau keamanan dalam transmisi sinyal. Yang keempat, sinyal digital memiliki pengertian yaitu sinyal digital adalah sinyal yang mewakili data sebagai urutan nilai diskrit. Pada waktu tertentu hanya dapat mengambil paling banyak salah satu dari jumlah nilai yang terbatas. Sinyal digital ini ditemukan oleh Charles Mason pada tahun 1753 yang memperkenalkan sistem transmisi listrik menggunakan kabel. Pada tahun 1835, Samuel Morse bereksperimen dengan telegraf dan diperkenalkan oleh Samuel Morse di USA, yang dimana telegraf adalah komunikasi listrik digital. Pada sistem digital, amplifier digantikan regeneratif repeater. Fungsinya selain menguatkan sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal unipolar baseband, sinyal input hanya mempunyai dua nilai, 0 atau 1. Jadi, repeater harus memutuskan mana dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima. Sinyal sistem digital juga memiliki kelebihan. Kelebihan itu dapat dibandingkan dengan sinyal analog. Yang pertama, kualitas suara lebih jernih. Selain lebih jelas, sinyal digital memiliki sedikit kesalahan. Yang kedua, kecepatannya lebih tinggi. Yang ketiga, lebih sedikit kesalahan memerlukan tenaga pendukung yang tidak terlalu kompleks. Kemudian yang kelima, noise. Pengertian noise sendiri adalah gangguan yang tidak diinginkan dalam sinyal listrik. Noise yang dihasilkan oleh perangkat elektronik sangat bervariasi karena dihasilkan oleh beberapa efek yang berbeda. Tapi, walaupun noise tidak diinginkan pada umumnya, noise sangat berguna dalam beberapa aplikasi, seperti pembuatan angka acak atau gentar. Efek noise dalam sistem komunikasi dalam 3 area, yaitu yang pertama, noise menyebabkan pendengar tidak mengerti dengan sinyal asli yang disampaikan. Yang kedua, noise dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem penerimaan sinyal. Yang ketiga, noise juga mengakibatkan sistem yang tidak efisien. Kesimpulan dari artikel ini, kita sudah banyak wawasan baru yang diterima dari 5 kosakata tadi, seperti sinyal, sistem, sinyal analog, sinyal digital, dan noise. Dari artikel ini, kita dapat memahami pengertian-pengertiannya, menambah wawasan sejarahnya, baik dalam tokoh penemunya, dan sejarah bagaimana bisa ditemukan. Serta, kita juga dapat memahami prinsip kerja dari sinyal sistem, sinyal analog, sinyal digital, dan noise. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih.